Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video kali ini kami akan melakukan pembuatan atau proses produksi sabun cuci tangan ataupun sabun cuci piring, yang dimana di video kali ini akan kami jelaskan tentang apapun itu mengenai bak koloid. Jadi selamat menyaksikan semuanya. Nah, bahan alat yang kita perlukan ialah SLS atau sodium lauryl sulfate, lalu ada teksafon, pewarna, dan pewangi. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan pewangi sitrus ataupun jeruk nipis. Lalu ada alat pengaduk dan juga gelas takar. Nah, pertama-tama kita masukin dulu nih SLS-nya ke dalam ember yang sudah diisi dengan air. Setelah itu, kita aduk hingga merata seluruh SLS-nya menggunakan alat pengaduk. Lalu setelah memasukkan SLS dan tercampur dengan rata, maka kita akan menambahkan teksafon. Untuk mempercepat proses pembuatan sabun cuci piringnya, maka kita ataupun kami dapat membejek-bejeknya atau meratakan sisa bahan yang belum teraduk menggunakan tangan pada bagian dasarnya, agar tidak ada yang lengket pada alat pengaduk serta bagian dasar ember. Sambil ngaduk nih, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum bercerita lebih panjang. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu koloid? Jadi, koloid itu merupakan keadaan di antara suatu larutan dan suspensi. Sistem koloid atau bisa disebut koloid merupakan suatu bentuk campuran, di mana disebut juga dengan sistem dispersi. Dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, 1 hingga 10.000 nanometer loh, sehingga mengalami efek tindal. Apa sih efek tindal itu? Efek tindal merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek tindal ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1820 hingga 1893, seorang ahli fisika dari Inggris. Lalu kita siapkan campuran antara air, garam, dan juga pewarnanya nih. Lalu setelah teraduk dengan rata, maka kita akan menambahkannya kepada larutan yang sudah diberikan SLS dan juga teksafon tadi. Setelah teraduk rata, baru nih kita tambahin pewangi ataupun sitrus, di mana pewanginya itu ialah yang berwangi jeruk nipis. Seperti sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap, dan lain sebagainya nih. Tapi perlu diketahui bahwa koloid bukan hanya sabun cuci tangan, bisa juga jadi mayonnaise, keju, jelly, cat, susu, kosmetik, dan obat-obatan. Bahkan asap juga koloid loh. Sebenarnya apa sih perbedaan antara koloid dengan larutan berdasarkan fasenya? Jadi kalau koloid itu bersifat heterogen atau ada dua fase dan larutannya bersifat homogen atau hanya ada satu fase. Apa sih dua fase zat itu? Ada fase terdispersi atau zat yang didispersikan dan fase pendispersi atau fase yang digunakan untuk mendispersikan. Nah, ternyata tercampurnya zat secara merata yang disebut dispersi tadi ada 3 jenis nih sistem dispersinya. Kalian tahu nggak ya kira-kira? Yang pertama ada larutan, yang kedua ada suspensi, dan yang ketiga ada koloid yang akan dijelaskan secara lebih detail pada video kali ini. Kalau larutan nih, ada yang bisa jawab nggak ya? Jadi, larutan ini adalah zat terdispersi secara homogen dalam medium pendispersi. Contohnya itu adalah larutan gula, larutan garam dapur, dan lain sebagainya. Sifatnya itu ya seperti yang tadi, satu fasa atau homogen, kemudian dia jernih, tidak dapat disaring, stabil, atau tidak memisah bila didiamkan. Kalau suspensi adalah zat yang terdispersi secara heterogen atau medium pendispersinya, di mana contohnya ialah air kapur, air kopi, dan lain sebagainya. Sifat-sifatnya nih ada dua fase yaitu heterogen. Nah, tidak jernih atau keruh. Yang ketiga dapat disaring. Dan yang terakhir tidak stabil karena bisa memisah bila didiamkan. Kira-kira kalian pernah gak sih perhatiin pemisahan antara air, kopi, dengan kopi ampasnya sendiri? Nah, seperti itulah suspensi. Lanjut adalah yang terakhir yaitu koloid, di mana koloid seperti yang sudah dijelaskan tadi merupakan keadaan di antara suatu larutan dan suspensi, di mana contoh-contohnya itu ada susu, cat, dan asap. Sifat-sifatnya yang pertama
dua fase atau heterogen, kemudian yang kedua bisa keruh dan juga jernih, di mana partikel dispersinya hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Yang ketiga tidak dapat disaring, dan yang keempat adalah stabil. Nah, untuk penjelasannya pada video kali ini sekian dulu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih.